Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, untuk malam ini kita DCC akan mengadakan bincang-bincang santai dengan Bang Andre. Beliau ini seorang mualaf dulunya ya, mantan mualaf. Karena di DCC ini banyak kajian-kajian, ada perdebatan, juga ada tausiah, terus belajar Al-Quran, termasuk kesaksian. Ini semua adalah ilmu. Kita gali ilmu dari Bang Andre untuk malam ini. Nanti beliau itu bagaimana menurut beliau, bagaimana ceritanya beliau menjadi mualaf. Karena yang kita tahu, yang namanya orang pindah agama itu pasti ada sebab-sebabnya. Apakah itu karena pernikahan, apa karena dia meneliti tentang Alkitab, atau bahkan mengkaji Al-Quran misalnya, tentang Islam. Baru ada ketertarikan. Jadi bermacam-macam. Nah, untuk malam ini, kami akan berbincang-bincang, tanya jawab, tanya kepada Bang Andri pengalamannya tentang mualaf beliau ya. Karena kita semua di sini ingin mencari ilmu ya, memberi ilmu, termasuk perbincangan seperti ini nanti pasti ada suatu motivasi ya dari beliau ya. Kenapa beliau menjadi seorang mualaf ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan malam ini mudah-mudahan menambah ilmu untuk saya pribadi dan untuk kita semua, khususnya di Zoom, JCC, dan bagi yang netizen di luar sana yang menyimak channel-channel Muslim yang bergabung di JCC. Baiklah, tidak butuh waktu lama lagi. Untuk yang pertama, silakan yang mau bertanya tentang kepada abangku, Bang Andre. Saya serahkan kepada saudara saya yang ada di Zoom ini. Silakan, monggo. Yang mau bertanya dulu. Apakah pengalaman atau gimana, terserah. Bunda Sonia. Oke, baik. Baik, dengar suara saya, Ustaz? Iya. Jadi dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Boleh bertanya dengan Bang Andre. Bang Andre. Ya Bunda. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia untuk para mu'alaf. Iya, makasih. Mungkin udah lewat ya, tapi masih hangat lah ya. Ini Bang Andre, bisa tahu nggak Bang Andre, kenapa dulu tertarik menjadi Muslim, gitu loh? Gimana ceritanya? Apakah pernah dulu sebagai mantan kafir ya, ada unek-unek kenapa agama saya seperti apa, terus kenapa menjadi Muslim? Bisa nggak diceritakan Bang Andre? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini ya, untuk kepindahan saya ke Islam itu sebenarnya tuh nggak ada rencana, nggak ada planning, nggak ada yang mempengaruhi, nggak ada yang pokoknya bukan karena saya mengkaji Al-Quran, enggak. Saya tidak mengkaji apapun, saya hanya memperdalam, pada saat itu saya memperdalam Bible itu sendiri, karena saya dulu sebagai ada di video saya ya, namanya Ustadz Iip. Iip itu teman saya itu kawan-kawan saya di klub motor. Terus saya berdebat sama dia mengenai agama ya kan, sampai dia itu ngeblok saya gitu. Saya ada kok kisahnya, dan keluarga kita itu adalah keluarga Katolik yang benar-benar fanatik ya. Kita menjalankan puasa, kita menjalankan pantang, bahkan kalau hari Minggu itu udah pasti ke gereja, udah pasti. Itu jam karena bapak juga sebagai pengurus gereja juga di sana. Nah, bahkan pada saat saya tuh bukan belajar, saya cuma tahu, oh Islam begini,
Allahu Akbar gitu-gitu, cuma tahu gitu-gitu doang lah. Maksudnya tuh, tapi kita gini, apa namanya, ada beberapa yang membuat saya rancu itu pada saat saya berdebat sama Muslim. Saya nggak tahu ya, saya lupa dulu itu. Nah, dia cukup pinter gitu loh, dia cukup pinter. Akhirnya saya berpikir, kok jadi begini ya? Kayak tadi saya bilang kan, saya serang terus dengan berbelit-belit. Saya serang terus dengan berbelit-belit gitu loh. Nah itu apa namanya, dulu zamannya masih Facebook ya dulu ya, Facebook, debatnya di Facebook. Nah itu bukan video gitu, tapi dengan ketikan. Saya masih ingat banget, tapi saya nggak tahu nih, kemarin saya cari di Facebook, saya udah nggak ada. Nah di situ di grup ya, maksudnya kayak di grup Facebook tuh apa ya grupnya, saya lupa. Nah apa sampai berdebatnya via telepon ya kan sama teman saya itu. Saya bisa undang lagi teman saya itu, bahkan karena saya udah ketemu lagi sama beliau dan saya jadi akrab sama beliau. Dan tidak ada namanya unsur paksaan atau unsur dorongan segala macam, saya mualaf. Tapi bahkan saya baca kayak gimana ya, dulu itu saya memperdalam pada saat ada masalah ya, ada masalah keluarga saya ya, ada masalah tuh saya pergi dari rumah dan di situ apa ya, saya memperdalam Bible itu sendiri, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya baca, tapi kayak bacanya nggak berurutan gitu. Jadi kayak gini, kayak saya sengaja saya tidur terus saya bangun jam berapa ini, tanggal berapa. Misalkan ini contoh nih, misalkan kayak tanggal 25 gitu ya. Oh, kemarin apa? Pertama apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Matius dulu. Matius 25. Tanggal 15 gitu, Matius apa di ini, terus ayat berapa gitu ya, misalkan gitu. Nah terus kalau misalkan nggak ada ayatnya, saya balik ke nol lagi gitu, Matius 1 gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi saya buat sesuai dengan apa yang saya bangun jam berapa, saya bacanya begitu. Tapi kenapa kok ditemuinnya ya kan, ditemuinnya itu selalu kok mengenai Islam terus. Sampai yang apa, yang Nehemia 8 itu pun kok ini kok kayak gini, sampai masalah wudhu, sampai masalah itu yang di apa namanya, yang di perjanjian lama yang saya buka ya, masalah wudhu, masalah hijab, masalah makan babi, kok ini kok masalah Islam semua gitu loh, apa namanya. Mungkin bisa diunjukin Bang Andre itu di mana, supaya mungkin teman-teman di luar sana bisa tahu seperti apa bunyi ayatnya, ya, bukan ngarang-ngarang. Contohnya di ini aja deh, tadi yang saya buka tadi di Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya. Itu dibuka aja, bisa dibaca nggak? Ya, itu umat Islam yang jalanin. Itu ada yang bisa buka nggak? Jadi biar share screen. Saya nggak bisa share screen. Biar selesai aja dulu ceritanya. Oh ya, oke. Ya lanjut Bang Andre. Ya. Jadi sesuai apa namanya, yang saya baca gitu, kenapa semuanya umat Muslim yang jalanin. Dan saya itu 2,5 tahun loh, saya begitu 2,5 tahun dari tahun 2017. Terus saya tanya ke romo saya, ya kan, frater, saya tanya brother, saya tanya segala macam. Jadi saya juga nggak tanya sama orang-orang Muslim, tidak. Ini kenapa? Ini kok begini? Ini maksudnya apa? Dan kebanyakan memang itu realita bahwa kamu jangan terlalu mendalami hal ini. Kamu harus meyakini bahwa keyakinanmu ini adalah yang utama, yang benar. Jadi saya nggak boleh menggunakan akal dulu baru iman, tapi saya disuruh imani dulu baru akal. Ibarat kayak begitu loh. Saya mikir kan, ini mulai aneh, sampai pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Akhirnya saya bilang sama Romo ya, saya nggak mau sebut namanya ya, tapi itu realita, demi Allah saya lakukan itu. Sampai saya tanya, jika satu pertanyaan ini nggak dijawab, saya akan pindah agama.
Yang lucunya misalkan nih ya ke teman-teman JCC, sorry bang, saya mau murtad. Pasti teman-teman berusaha untuk mencegah saya kan. Begini Andre, kenapa Andre? Begini kan begitu. Kebanyakan teman-teman Muslim nih. Ya pasti tanya, ya benar. Nah, terus coba berusaha untuk meyakinkan saya supaya nggak pindah kan begitu. Tapi kalau pada saat itu, ini kalau nggak dijawab pertanyaan satu, saya akan pindah agama. Jawabannya apa? Gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Masih banyak domba-domba lain yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Sudah, namanya dia kayak melepasin saya, ya sudah. Mulai dari situ saya hari Minggu masih gereja, Seninnya saya mualaf. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tidak ada pengaruh mimpi, tidak ada sama sekali. Itu realita, dan itu bukan karena perempuan, bukan karena apa segala macam. Bahkan anak-anak saya pun membenci saya pada saat saya mualaf. Bahkan mereka pun ada saksinya di sini. Makanya saya bilang, saya akan buktikan, ya, bukti-bukti semua ada. Dan ada beberapa yang sudah mendengar voice note-nya. Dan saya nggak sebar di YouTube itu karena apa? Karena memang itu adalah kode etik anak-anak saya, ya. Tapi saya maksudnya gini loh, saya bisa membuktikan semuanya di sini pun. Silakan datang ke kafe saya, Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Saya selalu begitu. Datang, saya buktikan. Dan beberapa Ustadz Nandar udah datang, Mbah Sugi udah datang, semua udah datang, dan mereka melihat bukti sendiri. Gitu. Jadi banyak ada teman-teman Muslim juga yang coba mau menilai saya buruk, presiden buruk. Wah, Andre ini tukang minta-minta. Andre ini tukang ini segala macam. Jelas, buat saya gak minta-minta, tapi semua yang saya miliki ini adalah dari viewer. Saya akuin itu. Tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi mereka mendukung saya dan saya melakukan secara amanah. Saya melakukan secara amanah sampai saat ini bertahan, dan yang punya kafe ini pun sering datang dan dia lihat saya rumah belakang, Mbak Sugi lihat itu rumah belakang saya jadiin musola, tidak jadiin tempat tinggal, saya jadiin musola. Boleh tanya Mbak Sugi, boleh tanya Bang Yan, tanya orang-orang ZCC yang udah datang. Saya jadiin musola, mereka saksinya. Tempat tinggal saya tidurnya di kafe. Tempat itu kalau bisa saya tempat tinggalin, saya jadiin tempat tinggal. Tapi apa? Saya jadiin musola. Boleh tanya mereka. Kenapa ya? Karena saya merasa saya sudah bersalah dulu. Saya dulu sempat menghina Rasulullah. Saya ini segala macam. Jadi saya, gimana caranya saya menebus kesalahan-kesalahan saya? Ya inilah saya lakukan. Setiap Jumat berkah. Terus mau ada duit mau enggak, pokoknya gimana caranya saya Jumat berkah gitu. Jadi kenapa saya taruh siapa yang mau nyumbang? Boleh makanan, boleh apa, boleh uang, saya amanah kok. Saya akan belanjakan, saya inikan segala macam. Tidak buat saya. Dan saya juga mengasuh 2 anak yatim ya di sini. Dan di situ orang-orang ZCC juga lihat kok siapa mereka, di mana mereka, apa yang saya lakukan. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang saya ada teman-teman Muslim ya, ada teman-teman Muslim sendiri juga mengatakan, Andre itu begini, Andre itu begini, Andre itu, ya udah tunjuk, cobalah tabayun, datang ke sini, lihat sendiri, gitu loh. Jangan asal dengerin omongan orang, terus jadi gibah, akhirnya menuduh. Itu sakit banget loh. Padahal teman Muslim sendiri itu sakit banget. Cuman saya nggak masalahin. Saya tidak memerangi mereka, tapi saya mempertahankan akidah saya ini, bahwa saya merasa bersalah pada saat saya dulunya menghina Rasulullah, menghina ajaran Islam, dan ya saat ini saya lakukan ini sesuai dengan apa hati nurani saya gitu. Luar biasa Bang Andre. Saya sebagai umat Islam ya, dari lahir saya lahir ya sebagai seorang Muslim ya, cemburu loh dengan Bang Andre. Bang Andre mualaf, tapi apa yang Bang Andre kerjakan itu udah bersedekah. Apalagi tadi saya dengar tuh merinding saya, ada uang atau enggak, pokoknya saya bersedekah. Saya ikut juga, saya sebarkan, siapa tahu orang mau ikut bersedekah bisa. Masya Allah Bang Andre, luar biasa. Ya, saya Bunda, jadi iri sebagai seorang Muslim. karena saya gini, saya punya prinsip bahwa saya bagaimana caranya saya untuk menebus kesalahan-kesalahan saya, gitu.
Benar-benar terharu Bang Andre, luar biasa. Mungkin ada teman-teman lain yang pengen tanya gimana cerita perjalanan Bang Andre. Silahkan, saya standby lagi. Oke, gini biar Bang Andre tidak capek, siapkan pertanyaannya. Jadi saya simpulkan bahwasannya mu'alafnya Bang Andre itu bukan karena mengkaji Quran, bukan apa, bukan karena ada pengaruh apa-apa, gak ada. Berarti memang may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Memang kalau hidayah itu datang tanpa ada sebab apapun, kalau Allah sudah mengasih hidayah terjadi. Walaupun nanti ada sebab-sebab, ada juga, ada yang tidak. Makanya Rasulullah itu sendiri ketika dia kayak apa ya, kok kenapa menolak ya gitu. Nah ini kata Allah, tugas kamu menyampaikan Muhammad, hidayah dari aku. Berarti kita itu hanya ikhtiar. Kadang-kadang tanpa ikhtiar apapun, tiba-tiba oleh Allah diberi hidayah. Contohnya Bang Andre, secara akal kan apa? Tidak karena apa-apa gitu ya. Justru karena Bible apa memperdalam kitabnya, akhirnya karena apa ya, mengandung akal yang main. Ini cocok dengan dalam Islam. Maka dalam Islam itu afala ta'qilun gitu. Memang harus gunakan akal itu. Akan menemukan kebenaran. Juga karena debat, kok muslim ini pinter gitu. Berarti dulu orang yang debat dengan Bang Andre itu dapat kebaikan itu. Entah siapa itu tidak tahu gitu ya. Karena itu salah satu dari munculnya hidayah itu, bisa seperti itu. Juga apa? Orang yang mu'alaf itu biasanya iman dan Islam itu sesuatu yang luar biasa. Dan sesuatu yang luar biasa itu tidak gratis. Maksudnya apa? Pasti ada cobaan-cobaan. Ya, dan saya kenal dengan Bang Andre itu hampir 2 tahun, saya tahu beliau itu di grup-grup WA gitu. Aku tahu banget. Debatnya itu enak, santai gitu ya. Siapapun dihadapin dulu. Saya tahu banget dulu di grup WA itu, sehingga beliau langsung melonjak gitu ya. Karena baru jadi mu'alaf langsung terjun. Dan saya tahu juga beliau itu ujiannya luar biasa mu'alaf. Saya gini, ya Allah, ini kalau kuat tambah baik nanti ke depannya. Yang saya takut kena goncangan apa, cobaan ujian, padahal tandanya Allah itu sayang kepada beliau ini gitu. Dan alhamdulillah beliau kuat gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya sedikit lagi boleh Ustadz, ada dari netizen yang mau tanya gimana perasaan Bang Andre waktu pertama kali sholat. Nah itu ada video saya juga ada itu ya. Jadi pada saat saya pertama kali sholat saya itu nggak ngerti. Jadi gini, sebelum saya jawab itu, saya itu mualaf itu saya datang terus ke mana ya, ke KUA ya, KUA. Karena saya tahunya tuh di KUA itu bisa mualaf, karena saya nggak paham ya kemana dulu, harus kemana gitu. Nah pada saat saya mualaf begitu, bingung. Saya bingung. Saya nggak tahu cara sholat, saya nggak tahu, dan itu saya nggak menjalankan keislaman saya itu hingga Desember, dari Juli hingga Desember. Saya nggak menjalankan, bahkan saya cuman udahlah gitu loh, kayaknya mau balik lagi nih Desember gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu tahun 2019 ya. Iya, tahun 2019. Nah, terus pada saat Januari saya bingung, gila ya, bulan Juni itu mau lebaran dan saya ini mau sampai kapan saya begini gitu. Dan akhirnya bulan bulan Januari itu mulai saya aktif lagi di Islam. Bahkan Desember itu saya sempat menghadiri acara Natal di gereja. Desember 2019. Karena saya ngerasa, wah gue salah milih gitu ya, gue salah ini. Juli saya mualaf tuh. Terus akhirnya Januari saya mualaf kembali, ibarat bukan mualaf kembali ya, saya syahadat kembali. Saya bilang, kamu udah syahadat? Enggak, saya mau yakinin saya di Islam. Saya syahadat lagi, itu ada di masjid di namanya yang mualafkan saya itu namanya Cang Ama ya. Itu Ustadz. Nah itu akhirnya saya di situ diajarin sholat. Itu Januari 2020. Saya pertama kali sholat tuh saya bingung, doanya apa gitu loh. Akhirnya diajarin ini baca Al-Fatihah aja dulu. Oh ya udah Al-Fatihah. Saya pengen yakinin artinya apa sih Al-Fatihah?
Al-Ikhlas. Jadi surat-surat pendek yang saya hafalin. Jadi saya ngikutin seperti apa yang diajarin ya gitu. Terus saya ngikutin dan begitu bulan Maret itu diajarin sama Bang Lopot kalau nggak salah, sama Bang Lopot. Terus saya akuin sama siapa, Mbak Sugi, sama Bang Erik, Bang Igel. Mereka tahu itu saksi mereka tuh, saksi kunci itu mereka, Bang Igel semuanya, Mbak Sugi, banyak lah yang bantuin saya itu cara baca, termasuk Erik Mualaf Channel, termasuk Bang Agustan. Itu ngajarin saya nih caranya begini, doanya begini, tahwidnya begini. Dan saya tuh pengen cari tahu ayat-ayat yang saya pelajarin sampai akhirnya kok orang ada yang Ar-Rahman bagus ya kata-katanya ya. Kenapa kok diulang-ulang Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban? Sampai saya cari tahu artinya, nggak taunya hafal sendiri. Saya Ar-Rahman itu hafal sendiri. Masya Allah, Bang Andre hafal surat Ar-Rahman? Alhamdulillah hafal. Masya Allah, merinding aku. Aduh, terharu. Saya aja nggak hafal. Saya pernah buktikan ke Bang Igel, Bang Sugi gitu. Kalau saya ini jadi ayat kursi juga saya cuman hitungan 6 jam apa 8 jam gitu saya hafalin. Wow. Jadi itu bukan saya buat cerita, enggak, demi Allah saya enggak buat cerita. Jadi saya juga enggak tahu. Kayak dikasih dipermudah gitu loh. Bahkan jadi saya semangat. Dan itu bulan Mei bulan puasa Bang Igel. Bulan puasa kapan itu Bang Igel? Bulan Mei ya 2020 ya. April ya, saya lupa. Kayaknya Mei deh, 2020 ya? Iya, itu lagi sulit-sulitnya saya itu itu saya buka puasa sama sahur itu hanya pisang. Saya ingat banget itu. Hanya pisang sama Indomie. Indomie itu satu Indomie saya bagi 2 buat sahur setengah, buat buka setengah. Itu benar, itu realita. Itu benar. Saya nggak buat-buat. Itu saksinya ada dulu. Semoga Bang Sugi, Bang Igel, siapa lagi semuanya yang ngikutin saya dulu itu tahu bagaimana saya. Jadi pada saat mualaf pertama sholat pertama merinding, bingung, merinding. Tapi pada saat saya bisa, bahkan saya videoin. Bener gak sih sholatnya? Saya gitu, saya videoin dulu tuh. Maksudnya memastikan ya. Oh bener Andre, tapi kakinya harus lipat begini. Itu siapa yang ngomong? Kalau salah Bang Lopot ya kalau nggak salah. Mbak Habib tuh. Jadi pada saat di situ tuh saya videoin untuk supaya bener nggak. Ini kakinya begini-begini. Jadi saya mempelajari di situ sampai apa yang saya harus hafalin. Oh, iftitah hafalin. Oke, akhirnya saya hafal iftitah. Atahiyat saya hafal atahiyat. Itu dalam jangka waktu singkat sih sebenarnya, nggak sampai seminggu saya hafal semua gimana caranya untuk bisa sholat. Karena yang saya kejar itu adalah sholat. Walaupun saya belum lancar untuk baca bahasa Arab ya. Sedikit demi sedikit saya udah Iqra 4, Iqra 5 kalau nggak salah sekarang. Jadi sedikit demi sedikit saya mempelajari, tapi saya pengen tahu artinya karena saya tidak mau menjadi sebagai penghafal, tapi saya juga pengen jadi pemaham. Saya nggak mau cuman penghafal doang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa, Andre? Nggak tahu. Saya nggak mau begitu. Jadi saya pengen kalau kita sholat itu kita bicara kepada Allah. Jadi saya harus tahu apa yang saya doakan, apa yang saya ucapkan, gitu. Makanya sampai saat ini saya bukan maksud menghafalkan kayak Ar-Rahman, saya nggak maksud menghafalkan. Bahkan saya tahu berapa banyak Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban itu, berapa ayat yang ada di surat itu ada 31 ayat. Ada 31 ayat. Saya sampai hafal. Jadi saya bukannya apa-apa ya. Itulah yang membuat saya jadi ini loh Islam yang benar. Ini loh Islam yang merasa saya merasa menebus kesalahan saya walaupun saya jumpang-jamping segala macam hidup saya kayak gimana. Jadi kayak gimana ya, kayak situasi saya tidak memperdulikan
mau saya mau nggak punya, mau apa, karena semua itu adalah ridho Allah. Hari ini saya makan itu semua ridho Allah, besok saya tidak makan itu semua ridho Allah. Udah gitu aja. Masya Allah. Ya silakan lanjut buat teman-teman yang lain. Aduh, buat saya sedih nih. Ya, saya lanjutkan dulu biar Bang Andre bisa bicara terus kan takut capek ya. Jadi mengenal beliau ini saya juga pernah, kan saya dulu sering berkunjung ke rumahnya Habib. Ya cerita beliau ini, bahkan pernah telepon ada saya. Akhirnya beliau cerita, ini luar biasa seorang Andre. Ya saya ajarkan karena dia masuk Islam, ayo kita bantu tentang Islamnya. Gitu. Banyak cerita dari Habib itu waktu itu. Saya sering berkunjung. Iya. Waktu itu pakai peci. Iya. Abang pakai peci kan? Iya. Ya kan video call pernah. Iya. Jadi beliau itu saya tahu ceritanya. Mulai dari beliau pertama, ya sampai kenal dengan Bang Igel, Bang semuanya. Alhamdulillah banyak umat Islam yang perhatian ke beliau. Bahkan banyak fitnah juga. Iya. Nah itu sudah biasa. Memang iman itu mahal gitu. Nah untuk selanjutnya. Mungkin di antara yang lain di Zoom ini silakan mau nanya apa? Silakan Pak. Saya Ustadz Tata dengan Pak Ikal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga sebenarnya masuk ke Zoom JCC ini sebenarnya seperti latah gitu. Saya ini masih keponakannya Bunda Sonya. Waktu itu nggak sengaja buka-buka YouTube, tiba-tiba ada Bunda Sonya di situ. Habis itu saya tanya. Nah, untuk Ustadz Sugi juga udah sering saya dengar itu kajian-kajiannya. Dan kalau nggak salah saya juga pernah sepintas mendengar ceritanya Bang Andre. Kalau nggak salah dulu rambutnya gondrong ya. Iya. Sekarang gondrong, dulu nggak. Dan dulu kalau nggak salah agak kurusan, tapi sekarang udah mulai berisi badannya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini, saya mau bertanya itu tentang satu perasaan Bang Andre dari Kristen ya ke Islam itu waktu di Kristen seperti apa, sekarang itu setelah udah Muslim itu seperti apa? Karena banyak orang mengatakan Muslim itu berat, mengerjakan sholat 5 waktu. Puasa saya yakin sih kayak Bang Andre ini tadi cerita, sahur cuma pisang aja sama Indomie. Nah jadi yang saya tanyakan kembali itu masalah perasaannya Bang Andre kan gitu, dan suasananya sekarang seperti apalah Bang Andre yang Bang Andre jalankan di waktu sekarang ini. Saya rasa dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku jawab ya Bang Faisal. Jadi siap. Mic-nya turunin. Oh ya. Maaf. Lanjut. Jadi ya perasaan saya ya pada saat saya pindah ke Islam ya. Kan sebenarnya banyak orang bilang katanya Islam berat, harus 5 waktu segala macam begini-begini. Kalau tidak tahu maknanya, kalau tidak tahu tujuannya, pasti ngerasa berat. Tapi kalau tahu maknanya kenapa harus sholat, pasti mau sholat. Aku kasih contoh. Jadi gini, ini aku ngomong dulu ya, zaman perbedaan antara saya dulu masih kafir sama di Islam. Dulu di kafir saya tuh orangnya sombong. Saya bergaulnya itu parah. Makanya saya bertato segala macam. Wah, pokoknya teman-teman saya tahu saya bagaimana lah. Saya orangnya nggak pernah takut. Bahkan waktu 212 yang demo 212 ya waktu itu ya, yang pertama kali ya. Itu saya sengaja menggunakan kalung salib. Saya lewatin. Kayak
sengaja gitu loh. Saya nggak ngapa-ngapain, cuman saya jalan aja, saya sengaja. Tapi herannya kenapa mereka nggak ngapa-ngapain ya, gitu loh. Kenapa mereka cuman diem, bahkan jangan disentuh, gitu-gitu. Padahal saya pakai kalung salib besar-besar itu. Saya pengen tahu dulu itu. Sombong sayanya. Dan ya pasti tahu lah laki-laki dulu mainnya kemana gitu kan. Tapi pada saat saya mualaf, saya nggak pernah, demi Allah saya tidak pernah melakukan, bukan sedekah dalam arti kayak apa namanya Jumat berkah gitu ya, bagi-bagi. Enggak. Saya belum pernah. Saya kasih pengemis biasa. Tapi kayak ngasih berkah segala macam gitu belum pernah saya lakukan. Belum pernah. Nah, pada saat saya mualaf itu saya ngerasa, oh Andre capek loh Andre, sholat segala macam begini-begini. Ya semuanya pasti harus ada capeknya, harus ada lelahnya. Kalau lu mau enak, ya udah lu hidup duniawi aja, akhirat nggak usah. Makanya kalau udah tahu maknanya sholat itu gimana, insya Allah teman-teman mau sholat 5 waktu. Kenapa? Ini menurut saya ya, saya bukan ngajarin, tapi ini menurut saya, yang saya tahu, yang saya pahamin. Satu hari itu ada 5 masa, ya, ada 5 masa: subuh, pagi, siang, sore, dan malam. Kok mirip ya kayak sholat? Ya, maksudnya apa ini? Saya kaji lagi, apa sih artinya Bismillahirrohmanirrohim? Oh, artinya bahwa dengan menyebut nama Allah, dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa maksud definisi pengasih ini? Apa definisi penyayang? Oh, pengasih ini Allah itu udah memberikan kita rezeki dan kita hidup yang layak dan kita memberikan rezeki. Terus yang utama apa? Bahwa Allah sebenarnya memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Penyayang apa? Bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan umatnya, manusia itu di kehancuran. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi. Jadi kita harus mampir dulu, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus mampir dulu, ya kan, untuk mempertanggungjawabkan. Habis itu setelah selesai semua dipertanggungjawabkan, kita dibawa ke surga. Karena manusia semuanya akan ke surga, tapi harus melakukan pertanggungjawaban apa yang ada di bumi. Nah, maksudnya apa yang 5 masa? Oke, misalkan hari subuh kita sholat. Subuh sholat. Lillahi ta'ala, kalau seandainya Allah manggil kita jam 7 pagi, kita ada modal bertobat. Kita sudah bertobat pada subuh. Gitu loh, berdoa, bertobat kita pada subuh. Itu kalau kita dipanggil jam 7, jam 8 pagi. Nggak taunya, terus kalau misalkan dipanggil jam 2, kita udah modal sholat zuhur sama sholat subuh. Kita sudah bertobat itu. Istilahnya apa yang kita lakukan seharian penuh, walaupun beberapa jam, tapi kita pasti tidak luput dari dosa. Maka di situ kita dikasih kesempatan untuk zuhur bertobat. Begitu juga ke asar, begitu juga ke maghrib, begitu juga ke isya. Nah, Allah, kita nggak tahu kapan kita dipanggil sama Allah, tapi kita dikasih kesempatan sebenarnya untuk bertobat. Sebenarnya sholat itu apa sih? Kalau nggak kita bertobat dan meminta, bersyukur, bukan mengeluh. Kita jangan mengeluh. Allah nggak suka kita mengeluh. Ya Allah, jika Engkau memberikan aku makan, itu ridhomu ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan aku makan besok, itu semua ridhomu. Terima kasih ya Allah. Udah, bersyukur aja. Jadi tapi Andre, gue kan gak ngelakuin dosa. Maksudnya bertobat apa? Ingat, mulut, hidung, mata, telinga, kita gak sadar kita melakukan hal yang dosa. Jadi di situ prinsip saya kenapa saya mau sholat. Karena saya gak mau. Kita gak tahu tiba-tiba nanti jam 7 pagi saya mati. Lillahi ta'ala. Iya benar. Tapi saya pengen gimana? Iya benar yang apa Bang Andre katakan itu. Ya. Jadi kalau di Kristen yang dulu itu, keyakinan yang dulu itu seperti apa Bang Andre jalanin? Ada untuk seperti bersedekah, ya kayak beri makan anak yatim seperti itu Bang Andre.
Ada, tapi saya nggak jarang ngelakuin. Tapi perpuluhan yang saya lakukan, yaitu memberikan perpuluhan ke gereja. Ya, saya nggak, ini saya live loh. Saya nggak mau, saya nggak nggak buat cerita, tidak. Ya, jadi ingat 2,5% buat siapa begini. Taruh kasih ke gereja buat ini gitu kan. Saya mikir tetap ada ya yang namanya ini buat panti asuhan. Kita selalu ngumpulin di gereja. Ya. Saya kasih baju, ya udah baju bekas gitu loh. Ini khusus baju bekas. Terus ini khusus ini segala macam. Iya, tapi jarang sekali kita lakukan. Udahlah, tar aja deh gitu. Jadi kayak ngumpulin bukan donasi ya, istilahnya kayak bantuan. Baju bekas ya, minggu besok bawa baju bekas ya, kita bawa baju bekas. Beras ya, oh iya beras gitu. Tapi tidak ada kayak saya ini, kayak sekarang ini Jumat Berkah ya. Wah, Bang Andre, kayak si Bilan nanya sama si Opik, Bang Andre, duitnya tinggal sisa berapa? Sisa 200.000 gua. Terus gimana nggak Jumat Berkah kita? Jumat Berkah bro. Kita cari makan yang harganya 15.000, 20.000. Yang penting kita bisa memberikan yang bisa mereka makan. Masya Allah. Jadi tetap yang saya lakukan tetap, makanya saya sempat di YouTube juga. Silakan, saya nggak minta duit, makanan pun nggak masalah. Yang penting saya akan share. Jadi saya pengen teman-teman juga saya nggak minta keuntungan. Kalau saya ada keuntungan, saya udah punya segalanya. Nggak. Ini kafe punya orang ini sebenarnya yang punya kafe ini, dia itu yang membantu para mualaf termasuk Coach Stephen. Tuh. Oh, iya. Jadi dia ngebantu, tapi dia nggak ngebantu semua. Maksudnya dalam arti, ini Andre, saya kasih lahan, silakan garap, gitu. Jadi dia udah stop dianya. Dia juga nggak ngasih terus. Nggak, saya juga nggak minta ke beliau. Saya nggak minta, karena dia sudah cukup untuk memberikan kafe ini, dan saya jalanin, dan saya tidak mau ngerepotin beliau. Saya tidak minta bang, saya minta enggak. Saya juga tahu diri kok, gitu. Maaf Bang Andre, ini sedikit agak pribadi. Untuk anak sama istri di mana dan apa masih keyakinan yang dulu atau ikut sama keyakinan Bang Andre yang sekarang? Ini tetap keyakinan yang dulu. Tapi ini ada cerita, demi Allah, gimana ya? Ini terserah mau percaya atau enggak, terserah. Anak-anak saya membenci saya pada saat saya mualaf. Termasuk anak saya yang pertama, nggak suka sama saya, benci sama saya, tidak mau menganggap saya ayahnya lah segala macam. Tapi pada saat itu saya tetap bilang bahwa saya itu bagaimanapun juga saya tetap ayahmu, ya. Dan mereka tetap di Kristen, bahkan sekarang pun dia Natalan. Saya nggak kasih selamat Natal ke mereka, tapi saya mengucapkan semoga hari ini menyenangkan buat kamu, semoga hari ini menjadi berkah buat kamu, dan semoga hidayah sampai ke kamu. Saya bilang begitu tadi, kemarin ya saya telepon. Jadi sebelumnya saya sempat berdoa. Saya waktu itu sholat maghrib. Sholat maghrib apa sholat apa saya lupa. Saya sholat dan saya bilang, ya Allah, saya kangen sekali sama anak saya. Jika engkau izinkan saya untuk memeluk sekali aja anak saya hanya ingin memeluk anak saya. Izinkanlah ya Allah, hanya satu kali. Lusanya itu saksi banyak di sini. Lusanya itu anak saya datang. Masya Allah. Ke kafe, datang ke kafe. Di mana nggak kaget. Dan dia bilang, ya aku maafin ayah. Tapi tolong dong ayah, kalau seandainya itu jangan terlalu ini. Oh, aku nggak ngejelekin Kristen kak. Coba nonton YouTube-nya ayah. Ayah mempertanyakan isi dari itu sendiri. Dan 3 minggu yang lalu, bahwa Aldo, anakku pernah sempat nanya, ya kenapa ya pindah itu? Boleh nggak alasannya kenapa? Dan saya jelasin semuanya di situ dan dia diam. Insya Allah dia berpikir gitu. Insya Allah kita doakan sama Bang Andre. Insya Allah. Ya. Jadi itulah ceritanya Bang, bahwa
perbedaan dulu saya di Kristen dulu sama yang di sekarang. Sekarang jujur aja Bang, saya ngerasa relax, nyaman, walaupun banyak hinaan, banyak fitnahan, walaupun di ruang lingkup Islam itu sendiri ya ada juga, tapi saya so what? Silakan tabayun, silakan datang ke kafe, silakan kita ngobrol, saya kasih bukti-bukti. Bahkan di fitnah sayanya katanya saya sudah menikah. Itu ada fotonya. Itu cuman joke, pada saat itu cuman joke itu. Jadi masa iya saya KTP saya masih Kristen dulu, saya udah dapat buku nikah, dan KTP saya itu sekarang itu cerai hidup. KTP saya cerai hidup, dan itu kalau saya udah menikah ya pasti tulisannya menikah, Benar. fairnya ya. Kan di situ ada fotonya bahwa saya memegang buku nikah, udah dapat buku nikah. Ini saya tutupin ininya ya, nomor niknya ya. Nih, kelihatan Tapi nggak? KTP-nya Ini KTP-nya masih apa? ya Masih Muslim. tulisannya Muslim cerai hidup. Ya nggak apa-apa Bang. Enggak, maksudnya ini membuktikan bahwa Ya. itu semua fitnahan-fitnahan masih saya terima. Alhamdulillah saya bilang. Nggak apa-apa saya bilang. Udah. Jangan sampai kayak KC, dia udah murtad, KTP-nya masih Islam. Ini udah Islam ini. Saya urus. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya. Ya udah Bang. Nah, Kelihatan. itu juga tulisannya cerai hidup. Cerai hidup. Ya, kalau udah menikah pasti tulisannya menikah. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Fitnahan terus dilontarkan, dan alhamdulillah. Kalau saya cuma alhamdulillah aja lah. Udah. Iya Bang, saya sangat senang berbincang sama Bang Andre. Alhamdulillah. Saya juga banyak dapat ilmu ya dari pengalaman Bang Andre. Seharusnya kita yang Muslim dari lahir ini harus lebih giat lagi ibadahnya selain dari sholat 5 waktu itu, saling memberi. Nah, saya salut dengan Bang Andre, sudah hafal surat Ar-Rahman, saya boro-boro. Kalau bisa Waqiah tambah lagi Bang Andre. Insya Allah Bang, Insya Allah. Lagi saya juga pelajarin juga. Jadi kalau saya cari tahu artinya dulu Bang. Pengen tahu artinya apa, baru dengan sendirinya itu akan hafal kok. Ya, kalau nanti Abang tahu artinya, saya juga kalau udah dengar itu suka nangis. Di situ soalnya ada pertanggungjawaban kita di akhir akhir pertimbangan nanti. Iya. Ya, saya rasa dari saya cukup segitu dulu Bang Andre. Ya, saya doakan semoga Bang Andre ya sehat selalu, Amin. tetap dengan keimanannya. Amin. Ustadz Tata saya juga salam kenal juga sama Ustadz Tata. Saya baru Ustadz Iya. gabung, tapi banyak kaji yang saya dengar dari ya gurunda yang lain. Ustadz Gurunda Juma, Gurunda Pak Sugi. Insya Allah nanti saya bisa ketemu sama Ustadz Sugi juga di Blora. Insya Allah, alhamdulillah. Ya gitu aja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh nih. Ya, baiklah. Yang mau bertanya lagi, tapi sebelum bertanya, saya simpulkan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bang Andre itu benar, bahwa memang seakan-akan berat. Tapi dengan pemikiran beliau yang memang harus pakai akal. Memang ada 5 waktu itu. Makanya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Diberi waktu 5 itu. Jadi benar yang beliau katakan. Juga, dalam Islam itu ya memang bukan berat. Karena memang kebutuhan. Orang kalau sudah tahu maknanya sholat, bukan hanya diperintah kita. Kebutuhan. Karena memang Allah itu hablum minallah, berarti hubungan dengan Allah melalui ibadah.
Hablum minan nas berarti bersosial dengan tetangga kita, para manusia. Juga harus bekerja. Makanya ada dalil, bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nah, semua itu dirancang semuanya. Jadi apa? Ingin enak, cuma senang-senang di dunia. Akhiratnya mana? Sedangkan ibadah itu, perbuatan baik itu nanti mendapat balasan di surga. Gitu ya. Nah, saya luar biasa. Dan memang orang itu biasanya agama itu jangan cuma taklid. Kita Islam karena dari nenek moyang kita, ibu kita. Justru Islam yang luar biasa itu biasanya mu'alaf yang pakai akal, menemukan kebenaran. Kalau kita kan, saya sendiri kan dari kecil karena bayi, dari seorang muslim itu. Itu sebenarnya masih taklid, walaupun sah gitu. Tapi tetap kita harus mencari dalil-dalil keimanan kita kepada Allah. Termasuk orang-orang mu'alaf ini, termasuk khususnya Bang Andre. Itu luar biasa. Bukan taklid dia. Taklid itu apa? Iman buta, bukan. Tapi beliau itu benar-benar menemukan kebenaran. Sehingga biasanya orang seperti itu kuat imannya dan akan tenang. Ya. Karena apa? Apalagi melaksanakan perintah, sholat, ibadah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sholat itu kan zikir. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Biasanya tambah gemuk, tambah tenang daripada dulu. Gitu. Nah, gitu. Oke, silakan untuk yang lainnya. Untuk nanya apa saja kepada Bang Andre, kalau ada. Dan juga kalau tidak ada ya, mungkin saya tunggu. Dan ini memang kita harus berterima kasih kepada Coach Stephen ya, yang memfasilitasi sehingga beliau ngasih apa? Ada jalan lah untuk pekerjaan apa gitu ya. Nah ini luar biasa. Juga saya sarankan para mu'alaf itu di luar sana. Kami di JCC kalau ada yang mau belajar sholat, Quran apa, kita bisa diajarkan di sini. Karena orang mu'alaf itu bukan hanya mu'alaf lalu kan bingung nantinya. Saya bagaimana sholatnya, bagaimana bisa baca Quran. Nah insya Allah di JCC akan memfasilitasi baca Quran. Terus masalah sholat itu memang Fatihah dulu. Gitu ya, Fatihah kan wajib rukunnya itu, yaitu Fatihah. 2 at-tahiyat. Kalau 2 itu hafal enak udah. Gitu. Jadi mudah, ya, tenang aja. Nah, karena kami di sini juga di JCC bukan hanya membantu ya membiarkan mereka mu'alaf udah syahadat udah nangis-nangis terus mereka bingung mau belajar ngaji di mana, sibuk. Ya mungkin nanti di JCC bisa belajar Quran. Setiap hari kami di sini yang ngajarin Quran mulai dari Iqra gitu ya. Nah, insya Allah itu juga membantu untuk orang-orang di luar sana gitu. Oke, silakan. Yang mau ngobrol santai atau mau bertanya apa lagi? Ustaz mau nanya boleh Ustaz? Ya silakan. Ya terima kasih Ustaz. Bang Andre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya Bang, mohon izin nanya Bang. Bang Andre dulu dengan teman-temannya hubungannya baik-baik saja. Bagaimana dengan sekarang Bang? Teman-teman Bang. Yang di keyakinan yang dulu. Itu aja Bang Andre, makasih. Ada sebagian sih yang terima ya kondisi saya. Sebagian, ada yang sebagian mereka sih nggak menunjukkan gitu. Cuman mereka nggak mau yang namanya berinteraksi lagi sama saya. Tapi ada satu yang berusaha terus mencoba untuk saya kembali lagi, itu ada. Jadi, tapi saya bilang kita harus punya, kalau kita bicara itu kita harus punya bukti-bukti supaya meyakinkan saya untuk pindah. Saya lontarkan pertanyaan dan dia nggak bisa jawab dan akhirnya dia hanya bisa, lu tuh nggak ngerti Re, lu tuh bodoh, lu nggak ngerti. Akhirnya bisanya cuman menghina atau menyerang pribadi. Itu udah kebiasaan mereka. Padahal itu teman sendiri. Itu ada. Dia bawa ngomong, lu tuh bodoh Re, lu tuh nggak ngerti. Lu tuh apa sih yang lu ngertiin? Makanya lu pindah tuh karena lu nggak paham. Ya. Bang Andre maaf. Teman tadi sempat mau mendekati lagi, tapi di awal Bang Andre waktu tadi mau alaf, kok katanya mereka masih banyak domba lain yang masih mau ikut gitu kan? Artinya gimana itu Bang Andre? Kok
Waktu dulu awal kok Bang Andre kesannya dilepas aja, silakan kalau mau ganti agama sih silakan. Tapi lama-lama didekatin lagi tuh. Itu gimana tuh Bang Andre? Kalau itu kan saya bicara sama salah satu Romo ya Bang ya, yang saya bilang. Iya. Nah kalau teman-teman itu kan mereka nggak tahu. Jadi teman-teman tuh nggak ada yang tahu. Saya mualaf pun nggak tahu. Tapi saya taruh di Facebook, saya taruh di IG bahwa saya sudah Muslim gitu. Dan saya harus mensiarkan siapa saya gitu pada saat itu. Dan situ mulai hati-hati lu Ndre, lu jangan sekarang lu nggak usah pakai tanah cingkrang. Hati-hati lu Ndre, jidat lu hitam. Hati-hati lu Ndre, begini-begini. Pokoknya gitu-gitulah. Mereka coba mau mendiskreditkan saya gitu ya dengan hinaan-hinaan yang mereka biasa lakukan. Saya bilang, Alan Andre, lu tuh sosokan ini paham juga enggak lu, makanya lu kenapa pindah? Karena lu terlalu tolol di agama lu yang dulu. Sebenarnya bukan tolol guanya, saking gua nggak pahamnya apa pola pikir lu pada. Sebenarnya gue bukan menghina Alkitab, gue nggak menghina orang Kristen, tapi gue menghina pola pikir kalian. Segitu gampangnya dimasukkan doktrin. Kenapa kita harus iman dulu baru akal? Harusnya kita berakal dulu baru iman, saya gituin. Iya. Bang Andre, boleh nanya Bang Andre, yang dulu Bang Andre ya. Berarti saya mau membuka yang dulu, tapi dulu yang membuat Bang Andre dulu masih meyakini itu sebetulnya apa sih Bang Andre? Betul-betulkah percaya kalau anak manusia ini adalah sebetulnya memang betul-betul Tuhan gitu loh Bang Andre? Ini saya pengen tahu aja kenapa, karena saudara Kristen yang selama ini kok kuat sekali mempertahankan bahwa kemanusiaan Yesus ini mau dituhankan, ini banyak yang kontradiksi tapi tetap ngeyel gitu loh Bang Andre. Mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa, gini Bang. Dulu ini kita baca, kita fair aja ya. Boleh tanya semua, boleh tanya sejujur-jujurnya mereka itu pada para jemaat semuanya itu yang di Kristen, Protestan maupun Katolik. Rutin nggak baca Alkitab? Enggak Bang. Yeah. Mereka baca Alkitab sesuai dengan di gereja apa yang dibuka. Benar. Jadi gini, pada saat kita tahu Yesus itu Tuhan, iya. Oh Yesus itu Tuhan. Jadi kita begitu aja, iya Yesus itu Tuhan, Yesus Sang Pencipta, iya. Kalau di Katolik itu ada Trinitas, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, bahwa tiga itu jadi satu. Kita nggak tahu sejarahnya dari mana tiga itu, kan gitu. Dan kita nggak mau tahu dan kita nggak peduli. Tapi pada saat ada yang memberitahukan apa itu, kita menolak. Jadi enggak, salah. Gue nggak mau, salah. Gue begini, gitu loh. Kita menolak. Terus, lu nggak ngerti deh, Yesus itu bukan Tuhan. Lu yang sok tahu. Yesus itu lihat aja tuh, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Begini. Sekarang kapan lahirnya Yesus? Tanggal 25. Di mana di Alkitab ada nggak? Nggak perlu ditulis di Alkitab. Gitu-gitu. Jadi kita jawabnya kayak begitu. Terus, lu kenapa begini-begini? Lu kenapa baca Alkitab? Lu nggak ngeyakinin kok. Lu nggak imanin, kenapa lu baca Alkitab? Saya gituin. Begitu juga saya nggak imani Al-Quran, saya nggak usah baca Al-Quran. Nah kalau sekarang saya dulu mengimani Alkitab, makanya saya bahas Alkitab. Gitu. Kalau mereka membahas Al-Quran, tunggu dulu, Anda mengimani tidak? Kalau tidak mengimani, percuma lu bahas, percuma lu nggak akan ngerti. Tapi kalau saya seorang mualaf, kenapa baca di ini? Kenapa kok ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Pertama tuh saya nggak peduli, karena doktrinnya itu pada saat di gereja itu perjanjian baru. Jarang sekali perjanjian lama itu digunakan. Selalu menggunakan perjanjian baru, dan selalu surat-surat Paulus. Selalu itu, selalu gitu loh. Dan saya nggak tahu, banyak boleh ditanya siapa Markus, siapa Lukas. Pasti kebanyakan ngomongnya apa? Yaitu mereka murid-murid Yesus. Iris kuping saya. Iya, setuju banget. Karena gini, karena mereka tidak mengetahui dan mereka nggak peduli. Tapi pada saat kita kasih tauin hal yang benar, mereka cuma apa? Gimana caranya gue mempertahankan supaya gue nggak malu? Gimana caranya gue mempertahankan supaya gue nggak kalah? Gitu. Sebenarnya mereka udah tahu. Tapi yang mereka mempertahankan hal itu. Wah Andre itu menghina. Gue bukan menghina. Boleh lihat video gue, tidak menghina orang Kristen, tidak menghina agama Kristen, tidak menghina Alkitab.
tapi gue menghina pola pikir orang-orang yang membahas mengenai Al-Quran dan mempertahankan isi Alkitab. Kenapa? Pertanyaan isinya A, kenapa lu tafsir B, C, D, E, F? Seperti Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya untuk bangsa domba-domba yang hilang, bangsa Israel saja. Oh enggak, Andre, itu diutus maksudnya itu pada saat sebenarnya dia sendiri yang mengutus. Bingung kan? Dia sendiri yang mengutus dia sendiri, ya kan? Dia ini begini, dia ini begini. Andre, itu ada di Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Nah, itu Yesus itu Tuhan, karena Yesus itu adalah firman. Oh gitu ya? Iya. Oke, saya setuju. Saya selalu begitu. Saya nggak pernah kayak teman-teman lain membantah. Enggak, setuju. Pada mulanya adalah firman, setuju. Karena menurut saya firman itu adalah perkataan. Saya gitu kan. Terus firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Setuju. Karena perkataan itu adalah Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Setuju. Karena kita aja ini hidup berdasarkan firman. Tanpa perkataan Allah, tanpa perkataan Allah kita nggak hidup. Jadi kita itu hidup karena berdasarkan firman. Jadi firman itu menjadi manusia. Betul. Apa yang salah? Tapi bukan berarti Tuhan. Kita sama kok. Yesus juga sama kita sama. Firman itu menjadi manusia, ya benar. Karena Allah itu memberikan firman kepada Maria bahwa itu akan lahir seorang anak. Kita juga gitu, kita hidup sebagai firman loh Bang. Kita hidup sebagai firman. Dari firman. Nggak mungkin nggak dari firman. Tidak mungkin. Siap Bang Andre. Terima kasih jawabnya Bang Andre. Cuman ini Bang Andre bisa mungkin biar teman-teman tahu channelnya apa Bang Andre ya? Apa betul Mu'alaf Prince channel itu? Iya betul, saya itu Bang. Oh, tapi nggak sedang live ya Bang ya? Hari ini enggak Bang, ini lagi live di sini saya. Oh, live-nya di sini. Oh, jadi nggak sekalian di live kan? Oh iya. Oke, mungkin Bang Andre satu lagi dikit itu tadi berhubungan dengan kafe tadi itu melakukan gerakan apa itu Bang setiap Jumat sedekah apa gitu ya? Jumat berkah. Diperjelas lagi Bang sedikit aja. Terima kasih Bang Andre. Iya, jadi Jumat berkah itu jadi setiap Jumat saya melakukan Jumat berkah itu bagi makanan gratis kepada para tunawisma dan ojol. Teman-teman yang di Pondok Gede di sini Jatiwaringin mereka sudah tahu setiap Jumat itu ada Jumat berkah. Walaupun makanannya nggak banyak, ya tergantung dari saya punya berapa. Wah ada sekian, ya kan? Ya udah, yuk teman-teman bisa makan, yang lain juga bisa makan gitu. Jadi saya membagi. Tapi pokoknya tiap Jumat kita Jumat berkah. Dan itu ada beberapa video juga waktu itu juga ada yang ngasih makanan, terus saya saya iniin, terus ada juga yang ngasih Andre ini buat Jumat berkah, ada uang, dan saya kasih tauin ke teman-teman ini ada uang, ini Jumat berkah, kita belanjain makanan. Oh, oke Bang. Gitu. Ya, makasih Bang Andre ya. Ya, sama-sama Bang. Ya, terima kasih Ustaz Tahta, kembali ke Ustaz Tahta. Oke. Jadi beliau kalau sering dijadikan narasumber dan walaupun diulang-ulang beliau diundang, nanti akan mempunyai penyampaian yang beda-beda karena beliau itu masuk Islam bukan berhenti di situ saja. Beliau juga terjun di lintas agama sehingga ada hal-hal baru yang beliau nanti ceritakan gitu. Padahal beliau itu sering diundang-undang gitu. Di JCC bukan cuma satu kali ini. Tapi ada hal-hal baru yang beliau sampaikan. Luar biasa. Beliau menurut saya itu cerdas, ya. Pemikirannya pantas lah jadi mu'alaf dan masuk akal semua. Ketika kita mendengarkan pengakuan, penyaksian seorang mu'alaf itu luar biasa. Beda hanya seketika saya meneliti seorang murtadin itu. Atas apa kamu murtad? Pakai Bible saya bantah, pakai Al-Quran saya bantah. Tidak ada, semuanya kosong. Tapi ketika seorang, apalagi sekarang saya bicara tentang seorang Bang Andre, itu luar biasa. Makanya perlu juga ada penyaksian seperti ini. Itu menguatkan kita, saya pribadi juga mungkin di luar sana banyak kisah-kisah seperti itu. Kalau dibiarkan ngambang gitu ya, harus diceritakan biar tambah semangat orang-orang yang mendengar gitu ya. Ya ini juga hampir subuh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Kalau enggak ya nanti ini habis subuh, kasihan juga Bang Andre, kita tidak tahu apakah sudah ngantuk atau enggak kan kita tidak tahu. Gitu. Yang jelas saya salut kepada beliau dan saya kenal bukan hanya sekarang, udah bertahun-tahun. Mulai pertama kali beliau pas mu'alaf baru, saya sudah ngintip-ngintip tentang beliau. Saya ingat Ustadz Atta, saya ingat dulu itu dikenalin sama apa namanya Bang Lopot, Habib Lopot, saya dikenalin ini nih. Bilang oh masih muda pakai peci waktu itu. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah sempat telepon saya Ustadz Atta. Iya. Dulu itu. Jadi mungkin Ustadz Atta tahu apa yang saya ceritakan itu adalah nyata dan itu saya nggak rubah-rubah dan memang realitanya seperti itu. Kayak gitu. Ya, saya sering saat itu memang Habib Lopot bilang ke saya memang ini butuh penyemangat. Bahkan aneh-aneh orang muslim kok nyerang dia, gimana ini, marah beliau itu dulu. Karena banyak ujian-ujian cobaan dari bahkan bukan hanya orang non muslim ya, ada juga sebagian, adalah saya tahu ceritanya juga tapi tidak perlu dibahas. Bagi saya itulah ujian iman ya, semakin iman itu tinggi oleh Allah seakan-akan diuji apakah dia mau kembali atau enggak, itu diangkat derajatnya, hal-hal seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang bahkan imannya beliau ini luar biasa. Bisa dibuat contoh untuk non-muslim, juga untuk muslim sendiri. Gitu Bang Andre, oke. Ya. Silakan, mungkin ada yang lagi? Silakan Bang. Sedikit aja nih, Bang Andre, saya nggak akan nanya, cuman tunjukkan saja. Ini saya spotlight ya, dalam artian inilah Bang Andre. Ya, ya. Nah, sebelah kiri Yonatan Nandar, sebelahnya Bang Andre, sebelahnya Pak Julfikar, ya. Sebelahnya itu orang tercakap, kata istrinya. Sebelahnya Mas Oji, sebelahnya Mas Handi, ya. Bang Handi, dan sebelahnya Chris Kristus Layer Kelvin. Nah ini kita waktu di ini ya Bang Andre ya, di Palestina. Gedubes Palestina ya. Kedutaan Palestina. Nanti kita lihat dulu supaya Iwan Villa pun mengenal Mas Andre ini di JCC sudah lama. Mana? Yang itu ya Mas Andre. Oh yang ini. Nah, di kafe ini. Inilah, ini kafenya Mas Andre. Ini yang paling sebelah kiri Islam mengaji. Ngaji cerdas. Adam. Bang Adam. Hah? Ngaji cerdas. Bro Adam, betul. Ya. Sebelah kanannya Mas Andre, sebelahnya Oji. Sebelahnya Tuan Moto, sebelahnya Bang Handi. Nah itu yang tertutup mukanya itu Ajul tuh. Sebelahnya Sakuragi, sebelahnya orang ganteng, itu, orang ganteng. Nah. Sudah orang ganteng gitu. Layar. Jadi Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Mas Andre, dan kami kalau orang yang mau yang dekat Jatiwaringin monggo. Kafenya MP ya, Maula Prince di situ, cuman tulisannya MP Coffee aja. Ya. Dan apapun yang Bang Andre sekarang lakukan, insya Allah yang terbaik. Amin. Amin. Makasih Bang Yan. Sama-sama. Lanjut Pak Ustadz Tata. Mungkin yang lain silakan bertanya. Pada tidur kali udah. Oh belum ini. Kalau saya nunggu subuh dulu, saat subuh. Iya tanggung ini. Tanggung. Silakan siapa tadi Arman Man. Siapa tahu nanti channelnya naik ini. Ya silakan ya yang mau bertanya juga channelnya Bang Andre itu kita harus dukung karena kami juga punya netizen yang sekarang ini sudah perhatian kepada channel-channel Muslim. Nanti akan saya sebarkan juga channelnya Bang Andre karena beliau ini termasuk orang yang luar biasa, baru mualaf langsung terjun ke dunia debat dan debatnya dari dulu santun banget. Saya tahu sendiri beliau itu berdebat dengan Torosaki dulu itu. Oh iya Iwan Filah, saya rasa gini, kopinya top, hampir ke Mas Andre, kopinya top betul. Dan satu makanan kemarin makan apa Mas Andre? Ayam pecak. Ah itu top. Sampai nambah 2 kali kan Bang Yan ya kalau salah. Jangan buka rahasia, malu. Juga ada yang bertanya tadi, ini nanya di netizen karena beliau di channelnya
Uhti di Nova ya. Itu Bang Andri apakah sudah sembuh? Nah, ini bagus. Karena beliau kemarin sakit gitu ya. Ya, Bahkan saya dengan Ozi itu gini, Ustadz ini saya dengan Bang Andri lagi sakit di mana Ustadz? Ya udahlah kita doakan dengan barokah suratul Fatihah. Akhirnya kami baca saat itu. Karena apa? Ginilah seorang muslim. Jadi dengan dia pindah agama, mungkin ada teman-teman yang meninggalkan, udah biasa itu. Tapi beliau tambah banyak temannya. Karena umat Islam itu al-muslimun ahul muslim, bersaudara semuanya. Nah, apalagi beliau pernah berjumpa di foto itu, bertemu dengan orang-orang yang hebat, saudara-saudara kita yang jihadnya luar biasa. Jadi bukan kehilangan teman, tambah banyak gitu. Dan beliau sekarang insya Allah udah sembuh ya Bang Andri ya tentang sakitnya. Alhamdulillah. Saya bertanya sedikit aja deh daripada nggak ada yang bertanya. Iya silakan. Mas Andre, cuman ya saya tahu gini. Apa perbedaannya mu'alaf zaman murtadin? Bukan artinya ya yang ngerti. Perbedaan. Orang yang pindah dari agama Kristen atau di non Muslim itu pindah ke Islam ya, mu'alaf berarti kan. Dan orang Islam pindah ke agama yang lain, ke Kristen kayak kemana, murtadin kan begitu ya. Perbedaannya apa sih yang mencolok? Yang mencolok ya, bahwa kalau orang Kristen atau Katolik pindah ke Islam itu mencari sebuah kebenaran. Tapi kalau orang Islam yang pindah ke Kristen itu mencari pembenaran. Sangat brilian pemikirannya. Itu aja Apakah sih. kalau saya simpulkan begini Mandre, kalau untuk yang murtadin ya, Iya. banyak murtadin yang lihat di channel-channel, mohon maaf ya, manuk bulu dan sebagainya. Itu ada beberapa faktor. Satu, faktor ekonomi, itu paling jelas. Dua, perempuan. Yang ketiga, sosial. Iya, betul. Nah, ini yang tiga ini. Apakah kalau murtad ya, yang murtad dulu, tidak pernah baca Bible gitu, Bang Andre? Jadi gini, kalau saya lihat, saya sering baca atau saya sering nonton yang murtad ya. Banyak sekali sampai ada video saya di Kopi dan dia itu ngomong, Andre ini so tahu, Andre ini nggak ngerti. Makanya saya sampai waktu itu kalau nggak salah di sini, di mana di ZCC juga kalau nggak salah, yang saya berdebat sama orang Katolik tuh. Iya. Terus saya bilang gini, oke, apa doa, katanya dia udah 10 tahun sama si Kadrun kalau nggak salah ya waktu itu ya, yang Katolik ya bukan. Bukan. Dia udah 10 tahun dia menjadi Katolik, dia murtad menjadi Katolik. Saya bilang, oke, Katolik ya, iya. Oke, apa doa atau tobatnya Katolik yang diwajibkan? Nggak bisa jawab dia kan? Bahkan dia jawabnya malah doa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Lah, kok malah baca itu? Gue bilang itu syahadat orang Katolik. Doa tobat yang biasa dilakukan atau yang biasa dibaca oleh umat Katolik, namanya doa tobat. Jadi kita kalau saya berdoa setelah Salam Maria, ya doa Rosario, terus setiap malam, kalau saya lakukan ini ya setiap malam karena memang sudah dianjurkan di zamannya sekolah minggu, itu adanya doa tobat, yaitu Allah yang marahim aku percayakan, Allah yang marahim aku saya jadi lupa di situ. Allah yang marahim, aku benci akan segala dosa-dosaku sebab patut engkau hukum, terutama aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku, gitu kan. Nah, itu doa tobat yang biasa kita iniin, dan dia sendiri tidak ngerti 10 tahun. Sebenarnya apa yang mereka pahamin? Nah, perbedaannya sama seorang mualaf. Maaf ini, saya ngelihat beberapa orang mualaf cepat sekali mereka memahami apa sih. Misalkan kayak sholat, iftitah harus baca iftitah misalkan begitu. Ini contoh aja nih, contoh Al-Fatihah. Mereka cepat hafalnya dan mereka tahu artinya. Jadi perbedaannya itu apa? Disuruh baca ini itu apa lagi? Iftitahnya kayak gimana sih kalau doa iftitah? Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallah ibrukota wasila. Walaupun ada tahwidnya salah, tapi dia memahami apa artinya. Atahiyat apal, ya kan, doanya apal, cara sholatnya hafal. Tapi kalau murtadin, mereka yang penting apa? Ya
Satu, masalah perekonomian. Kenapa saya bilang pembenaran? Nikah gara-gara perempuan, gara-gara nikah. Nanti dibilangnya, ayo bikin kesaksian. Iya, aku bersaksi bahwa saya dimimpikan oleh Yesus. Biasanya kan begitu. Nah, Yesus kayak gimana mukanya? Yesus gondrong, ganteng mukanya gini. Yang mana mukanya? Saya bingung. Dulu saya percaya Yesus tuh ganteng. Tapi pada saat kesini-sini saya bilang, lah ini kan bukannya siapa namanya Michelangelo apa tuh yang ngelukis? Lo kok begini? Siapa gitu yang ngelukis itu? Ada mukanya wajah Yesus yang buat di gereja-gereja. Terus patungnya segala macam. Nah, sebenarnya muka Yesus kayak gimana? Pas saya selidikin di Arab mukanya Arab, di mana di Eropa mukanya bule, di Cina mukanya sipit. Lah, bingung gua. Di Afrika hitam. Ya, Yesus yang mana mukanya? Kan begitu. Asli. Jadi banyak orang yang belum tahu wajah Yesus kayak gimana. Tapi dia menggambarkan di gereja-gereja wajah-wajahnya Yesus segala macam, termasuk jalan salib segala macam dengan begitu patung Yesus gede itu sampai dikasih lilin segala macam, Bunda Maria dikasih lilin segala macam. Dan saya benar-benar sampai saya ke Sendang Sono. Saya ke Sendang Sono tuh dulu tuh di itu Sendang Sono tempat ibadah orang Katolik ya. Kuningan mana? Sendang Sono. Itu tempat ibadahnya orang Katolik, Gua Maria. Saya bilang kok kita itu malah berbuat menyembah berhala, padahal di hukum 10 perintah Allah tuh ada, jangan menyembah berhala. Tapi kenapa kita menyembah berhala? Oh, itu menggambarkan, itu lambang, tapi bukan berarti harus ada muncul itu patung. Itu yang saya menjadi sebuah pertanyaan buat saya, dan itu menjadi yang buat saya bimbang. Gitu loh, Bang. Siap, Bang. Itu jadi perbedaannya antara ya. Iya, Bang. Jadi kalau dari kafir ke Islam yaitu mencari kebenaran. Dari Muslim keluar murtadin ya, itu cari pembenaran. Mencari. Terima kasih. Iya, betul. Sangat baik. Itu aja, karena supaya gini, Iwan Filah yang dirahmati Allah di sana pun mengerti. Oh, ini loh perbedaannya yang sangat mencolok. Itu sangat banget mencolok, Bang. Sangat banget mencolok. Coba aja lihat, bukti-bukti banyak kok. Ya. Supaya disimpulkan dalam artian kayak tadi yang Bang Andre katakan itu. Yang penting Mas Andre sehat selalu. Insya Allah, alhamdulillah. Dan setiap kali ada sesuatu, insya Allah Mas Andre, tolong kasih tahu nomor saya Mas Andre ke sebelah yang kemarin ya. Dalam artian kalau ada apa-apa Mas Andre, seperti halnya si Oji itu, bener nggak nih sakit kan gitu kan? Ya. Jadi kita kan kalau hanya dari orang nih langsung kita perintahin Oji ke Mas Andre gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya kayak kayak sekarang ini sebenarnya kayak kesulitan tidur itu kerap kali terjadi ya, sampai sekarang ini saya jarang sekali bisa tidur. Bisa 2 hari 3 hari saya nggak tidur. Kayak benar itu. Buat saksi di sini boleh tanya, semua orang yang ada di sini silakan tanya. Jadi jangan saya tanya saya, boleh silakan tanya. Kayak nggak tahu, ada kesulitan untuk tidur. Bahkan kalau tidur tuh nafas saya sesak. Gitu, kayak kehilangan kayak sesak gitu nafas saya. Nah terus makanya saya tuh selalu kayak begini, kenapa saya seger segala macam. Enggak, saya belum tidur sama dari kemarin, sebenarnya saya belum tidur. Jadi bukan ini ya, karena saya juga terlalu menahan sakitnya saya nggak mau mengeluh, karena saya sempat ya ini mimpi ya, mungkin bunga tidur ya. Jadi sempat didatengin kayak orang ya, ada orang tamu di kafe gitu ceritanya nih, di mimpi tapi jangan terlalu banyak mengeluh katanya gitu. Nah terus makanya saya nggak mau mengeluh di situ, sakitnya saya segala macam udah saya rasakan aja sendiri deh gitu aja. Jadi misalkan saya masih sakit ya, jujur saya masih sakit, tapi saya nggak mau mengeluh dan saya nggak mau merasa ini.
Jadi saya melakukan sesuatu biarlah berjalan begitu aja. Siap. Waalaikumsalam, Bu Humairah. Oke, gini Mas Andre, makasih ya. Dan Iwan Filah, tadi saya dengar Mas Andre di belakang itu ada musola, betul? Kami sholat berjamaah, sholat asar berjamaah itu di belakang. Iya. Mas Andre ya? Iya betul. Maghrib apa asar ya? Maghrib. Oh siap. Maghrib, setelah maghrib kami pamitan. Langsung kami tadinya Mas Andre mau ikut ke Blora tiap hari ya Mas Andre ya? Iya. Karena ada sesuatu Mas Andre. Mobilnya nggak cukup. Soalnya banyak belakangnya bawa barang banyak gitu. Iya. Di bagasi. Oke, makasih Andre. Dilanjut ya Mas Tata. Saya standby lagi. Nah itu kayak Bang Yan ngomongkan, itu memang realita. Tempat rumah di belakang itu saya jadikan musola. Jadi bukan isapan jempol, bukan gaya Andre supaya orang-orang itu bilang Andre itu begini, enggak. Karena saya merasa gue bersalah nih, apa yang gue harus lakukan, gue harus apa gitu. Jadi ya inilah yang saya lakukan. Saya hanya bisa melakukan seperti ini gitu aja. Oke, Thank you. Lanjut Mas Tata. Udah subuh apa mau diterusin atau gimana? Subuh dulu deh. Mau ditutup ya. Biar ilmunya itu udah dihabisin semuanya gitu. Jadi saya tutup. Terima kasih abangku Bang Andre. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Sembuh penyakitnya. Siap, dan selalu diberi kesabaran ya. Amin Ustaz. Untuk para netizen di luar sana, alhamdulillah walaupun malam ini masih ada saja ya yang rame gitu. Saya terima kasih untuk para netizen yang mendukung channel-channel Muslim yang telah menyimak penyaksian ya atau bincang-bincang santai dengan Bang Andre. Dukung juga channel beliau. Apa namanya? Mu'alaf Prince. Mu'alaf Prince channel. Mu'alaf Prince ya. Dukung juga karena beliau termasuk banyak ilmu-ilmu pengalaman beliau yang disampaikan lewat channelnya beliau. Baiklah, kalau ada salah kata dari kami baik sengaja atau tidak kami minta maaf. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis karena ini juga ilmu. JCC tempatnya ilmu. Sehingga nanti pamitnya doanya ya kafaratul majelis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya. Salat subuh dulu. Oke, makasih. Salam ya buat yang semua di sana. Amin. Siap. Makasih. Sama-sama. Udah pada tutup, Mas Erwin? Saya sudah. Mas Erwin?